Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka. Di sini saya akan menanggapi diskusi 4 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi memang sangat diperlukan terutama dalam aktivitas kita sehari-hari. Seperti halnya dalam pembelajaran di sekolah, kita sebagai guru juga perlu menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini sangat diperlukan siswa dan sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama di sekolah dasar. Akan tetapi, sebagai guru, kita harus benar-benar pandai dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin berkembang sekarang ini. Tidak hanya dalam penggunaannya pada pembelajaran, tetapi juga tentang bagaimana siswa itu sendiri menerapkan teknologi dalam pengawasan guru di sekolah maupun nanti di rumah dengan orang tua. Pembelajaran berbasis TIK di sekolah saya yang sudah saya terapkan dari dulu itu sudah mulai diterapkan, terutama untuk kelas tinggi yang saya ajar. Akan tetapi semakin kesini itu semakin intensif karena seperti kejadian kemarin, seperti pandemi COVID-19, hal itu semakin dibutuhkan untuk pembelajaran. Awal mula penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah yaitu penggunaan LCD, karena di sekolah saya memang sekolah yang bisa dikatakan di pedesaan. Jadi LCD itu sudah termasuk barang mewah. Dan LCD itu digunakan dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman dan kondisi yang semakin berubah, teknologi semakin dibutuhkan dalam pembelajaran. Hal ini tampak terlihat jelas dalam aktivitas keseharian seperti penggunaan WA Group untuk berkomunikasi dengan orang tua, ataupun siswa juga yang pada saat berada di rumah untuk menanyakan materi-materi yang dibutuhkan. Kemudian penggunaan LCD dalam menyampaikan materi atau menyampaikan kepada siswa video-video pembelajaran yang interaktif. Kemudian penggunaan internet untuk mengakses berbagai konten pembelajaran yang bermanfaat. Kemudian siswa juga menggunakan internet untuk mencari konten-konten yang bermanfaat untuk menambah materi yang dibutuhkannya. Kemudian siswa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam belajarnya. Biasanya saya menggunakan seperti Google Classroom, kemudian Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya yang bisa digunakan oleh siswa untuk memperdalam materi latihan-latihan soal ataupun yang bisa dibuat sendiri oleh guru. Seperti itu. Saya sebagai guru tentu saja tidak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Langkah awal yang saya lakukan untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran saya, terutama di kelas saya, yaitu dengan merencanakan pembelajaran dulu, merencanakan sesuai dengan kondisi di kelas saya. Dan saya ingin mencapai tujuan pembelajaran apa gitu, seperti itu. Jadi saya merencanakan dulu sesuai tujuan pembelajaran saya, kemudian menentukan alat peraga ataupun aplikasi digital apa yang ingin saya gunakan di kelas tersebut dengan melihat kondisi siswa, karena setiap siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda dengan karakternya tentu juga berbeda-beda, seperti itu. Kemudian saya juga membuat PPT ataupun menyediakan video pembelajaran yang bisa membantu atau menstimulus siswa dalam menemukan materi pembelajaran yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Seperti itu. Kemudian memanfaatkan Canva untuk membuat karya, seperti itu. Siswa aktif membuat suatu karya dari Canva. Itu juga pernah saya lakukan. Kemudian menggunakan Google Classroom ataupun Quizzes untuk latihan-latihan soal ataupun ulangan, dan siswa cukup semangat dan tertarik dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Itu yang telah saya lakukan di kelas saya dan mengajak siswa untuk berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tentunya dengan pemantauan dari guru biar tidak ada hal-hal negatif yang dapat terjadi, seperti itu. Dalam pengamatan saya sebagai guru, terutama dalam pembelajaran,
Di kelas banyak dampak positif yang dapat kita peroleh dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, di antaranya mempermudah guru dalam mencari materi ataupun konten pembelajaran yang berguna, siswa lebih bersemangat dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran tidak monoton dan banyak variasi yang bisa dilakukan. Kemudian pembelajaran lebih menyenangkan, suasana kelas menjadi lebih kondusif dan efektif, siswa jadi lebih mudah mengakses materi dan latihan soal dimanapun berada, dan masih banyak dampak positif yang lainnya yang dapat diperoleh dengan penggunaan teknologi dan komunikasi. Walaupun dalam penggunaannya, teknologi juga tidak terlepas dari dampak negatif. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik untuk tetap bisa mengawasi dan memantau siswa dalam memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam pembelajaran sehari-hari, dan tidak lupa juga perlu kerjasama yang baik antara orang tua dan pendidik untuk mengawasi aktivitas anak-anak saat belajar di rumah. Di dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, tentu saja bukan hal yang mudah pada awalnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki di sekolah, terutama di sekolah saya, itu juga memerlukan beberapa solusi untuk bisa tetap menggunakan teknologi walaupun dengan keterbatasan yang ada. Kita sebagai guru atau pendidik memerlukan keterampilan yang mumpuni agar dapat mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh guru agar bisa terampil dalam menerapkan teknologi di kelasnya, terutama pada sekolah dasar yang siswanya memang masih dalam tahap belajar dan berkembang. Selain itu, guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari konten-konten positif yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, serta berbagai aplikasi digital yang bisa menunjang pembelajaran yang dilaksanakannya. Guru harus bisa memilah mana yang tepat dan mana yang tidak tepat digunakan untuk siswanya, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda itu tadi. Dengan kondisinya juga tentu berbeda-beda pula, jadi harus bisa menyesuaikan. Di setiap sekolah dasar tentu memiliki perbedaan kondisi yang disesuaikan dengan lingkungan belajarnya masing-masing. Sehingga guru harus bisa menyesuaikan dan menentukan teknologi mana yang tepat dan dapat digunakan oleh peserta didiknya sesuai kondisi kelasnya masing-masing. Begitu pendapat dari saya tentang diskusi 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.